Kita tuangkan saja seperti ini, membuka stomata pada mulut daun ini. Pas musim pindah tanam, fungsi dari pupuk organik cair. Salah perhitungan saat penyemaian mengakibatkan bibit terlalu besar sehingga pertumbuhan saat pindah ke lubang tanam, ke lubang lahan, akibatnya cabang tumbuh tidak sempurna, tunas air tidak beraturan, dan sering terjadi kulit pohon cabai mengering. Agar tanaman cabai tumbuh maksimal, usahakan 1 bulan di penyemaian dengan polybag langsung dipindahkan ke lahan dan sudah siap tanam ya teman-teman. Dari pupuk organik cair ini yang akan saya jelaskan, dan kemudian pengocoran dengan melakukan NPK 1616 seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani di Nusantara ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah cabai kaliber ya teman-teman, posisi 2 minggu setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian pada hari ini saya akan melakukan pengecoran dengan melakukan NPK 1616 dan kemudian penyepraian dengan melakukan Super Trobos ya teman-teman. Mohon maaf ini saya sebutkan bukan berarti saya terikat dengan produk ini, tapi memang ini perlu saya berikan penjelasannya terkait dengan keberhasilan yang nantinya akan teman-teman peroleh dalam proses budidaya tanaman cabai, khususnya tanaman cabai rawit kaliber ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Sudah saya mix ya, ini NPK 16 nya sudah saya aduk. Nah, 1 gelas ini untuk 1 pohon ya teman-teman. Jadi kita tuangkan saja seperti ini untuk 1 gelas 1 pohon ya teman-teman. Dan kemudian ada yang bertanya, katanya bang, itu kena daunnya tidak apa-apa ya teman-teman, malah ini justru lebih bagus ya, karena akan membuka stomata pada mulut daun ini, dan nantinya pun NPK 16 nya pun akan terserap, dan akhirnya pertumbuhannya akan menjadi maksimal ya teman-teman untuk pohon cabenya ya teman-teman. Kemudian usia 1 bulan di penyemaian, memang ini kalau memang penyemaiannya dari polybag ini seharusnya sudah siap ya teman-teman, sudah siap pindah ke lubang ke lahan tanam ya teman-teman. Dan kemudian untuk dosis daripada pupuk organik cair merek Trobos ini ya teman-teman, sebetulnya untuk pupuk cair jenis Trobos ini banyak macamnya ya teman-teman. Pupuk organik cair ini ya tidak harus mesti kita melakukan dengan menggunakan Super Trobos seperti ini ya teman-teman, tapi memang di pasaran bentuknya banyak ya teman-teman. Dan bang, berapa dosisnya? Sebetulnya ini adalah sudah saya review di video sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan dosis 2 tutup ya, 2 tutup ini untuk 10 liter air ya teman-teman. Dan kemudian berapa dosis NPK 16 di usia cabai 2 minggu ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, kita lakukan kelipatannya ya teman-teman. Artinya ketika kita melakukan pengecoran di saat 7 hari setelah tanam, kita melakukan pengecoran itu dengan 2 sendok makan. 2 sendok makan per 10 liter air ya teman-teman. Kalau saya menggunakan ember seperti ini 10 liter ya teman-teman. Berarti untuk 1 ember ini NPK 16 nya adalah 2 sendok makan ya teman-teman. Dan lakukan kelipatan berikutnya ya teman-teman. Karena memang sistem yang saya lakukan adalah 21, artinya 1 minggu dikocor, 1 minggu dikocor, kemudian untuk ketiga minggunya baru saya melakukan penugalan ya teman-teman. Dan di posisi penugalan berikutnya ya teman-teman, kita lakukan dosis dengan kelipatannya ya teman-teman. Artinya kalau kita sekarang melakukan NPK 16 nya memberikan dosis 2 sendok makan, nanti pas minggu keempat kita 3 sendok makan ya teman-teman untuk NPK 16 nya. Dan kemudian bang, untuk pupuk organik cairnya yang ini kita lakukan baik secara pengecoran ataupun ini dilakukan secara penyepraian ya teman-teman. Karena memang yang namanya unsur hara yang dibutuhkan oleh setiap jenis tanaman, baik itu terong ataupun cabai, berarti kita harus mendopingnya dari bagian akar ya teman-teman, dan juga bagian daun.
atas dan bawah ya teman-teman. Perlu saya informasikan untuk jenis cabai rawit kaliber ini adalah jumlahnya 2000 batang tanam ya teman-teman. Di posisi 2 minggu setelah tanam. Ini memang saya belum melakukan penyepraian ya teman-teman. Nah ini sama ya, 2 minggu setelah tanam, karena barengan kita tanamnya. Ini sudah mulai terindikasi atau terinfeksi virus kuning ya teman-teman. Dan nanti kita akan mereview bagaimana cara menanggulanginya ya teman-teman. Oleh karenanya simak terus setiap video yang saya update untuk proses penanganan, baik penanganan hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai ataupun hama dan penyakit yang menyerang tanaman terong ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang kemudian akan saya berikan kepada teman-teman ya. Ini tidak melakukan pemasangan mulsa ya teman-teman. Ini sama di posisi 2 minggu, dan memang kecenderungan kalau memang subur ya subur. Ada yang ketinggalan juga ketinggalan ya, pertumbuhannya seperti ini. Dan kalau yang subur ya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Memang bentuknya tidak menarik ya teman-teman. Kalau masih seperti ini kurang menarik. Tapi nantinya setelah ini bagus pertumbuhannya, ini tentunya buahnya pun akan lebat ya teman-teman dan menarik. Memang untuk proses penanaman cabai butuh ketelatenan dan kesabaran, karena memang untuk jenis cabai rawit kaliber ini, jadi untuk masa pertumbuhannya atau masa panen ini 95 sampai 105 hari barulah kita bisa melakukan pemetikan ya teman-teman. Dan itu dengan satu catatan, bahwasanya teman-teman memang harus melakukan perawatan yang baik tentunya ya teman-teman, agar teman-teman bisa melakukan panen perdana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih telah menyimak video saya, meskipun singkat semoga bermanfaat tentunya dalam review cabai rawit kaliber di usia 2 minggu setelah tanam ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.